Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهذه يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah alif lam al-istighraq. Maknanya segala puji itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah akan dirinya. Puji Allah kepada hambanya. Puji hamba kepada Tuhannya. Dan puji hamba kepada sesamanya, semua pujian itu hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin, yang menjadi teladan dalam hidup kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik untuk diikuti dan diteladani. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih kita berbicara tentang Nabi Adam alaihi salam. Salah satu bekal yang Allah berikan kepada beliau adalah Allah ajarkan ilmu pengetahuan. Karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu itu dicari karena zatnya, yutlabu li zatihi wa yutlabu li ghairihi, karena zatnya, dan juga ilmu juga sarana, instrumen untuk mendapatkan hal-hal kebahagiaan yang lain. Jadi dia secara zatnya adalah kemuliaan. Orang kalau sudah punya ilmu, Allah muliakan dengan ilmu itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang berilmu di atasnya beberapa derajat. Jadi jemaah rahmati Allah, karena itulah Allah Jalla wa Ala mengajarkan kepada Adam alaihi salam yaitu ilmu pengetahuan. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu suatu kemuliaan, mencarinya adalah ibadah. Mencarinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa untuk mencari ilmu itu ada 6 syarat. Ada 6 syarat yang apabila 6 itu digapai, maka dia barulah meraih ilmu pengetahuan. Beliau mengatakan yang pertama adalah zakaun, memiliki kecerdasan. Jadi cerdas itu menjadi modal awal orang untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang kedua al-hirsun. Hirsun artinya bahwa ada ketamaan dalam mencari ilmu. Ada curiosity, ingin tahu apapun yang dia dengar, ada rasa ingin tahu untuk mendalaminya. Jadi orang yang penuntut ilmu itu ada sifat penasaran tentang sesuatu. Yang ketiga wajtihadun, yaitu ada kesungguhan
Kesungguhan mencari ilmu itu menjadi modal yang pertama dan utama agar kita menggapai ilmu pengetahuan. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah kisahkan bahwa orang-orang yang berilmu itu kalau duduknya adalah menghafal, duduknya membaca. Kalau jalannya itu menghafal, kalau tidurnya adalah tadabbur. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ijtihadun, orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu pengetahuan. Berikutnya adalah wadirhamun, perlu kebutuhan akan dana. Kita mesti membeli buku, kita butuh kepada kitab, kita butuh hal-hal yang lain. Kemudian apa lagi? Kemudian adalah wasuhbatu ustazin, perlu mendampingi gurunya. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya guru dengan murid itu persis seperti ikan dengan air. Di mana guru, di situ ada murid. Di mana murid, di situ ada guru. Maka dia dapat menerima transfer ilmu pengetahuan dari gurunya. Kemudian watuluz zaman, adalah ilmu itu diperlukan waktu yang lama. Tidak ada batas orang mencari ilmu sejak dari ayunan hingga ke liang lahat. Jadi jemaah rahmati Allah, maka ilmu pengetahuan ini adalah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu adalah jembatan untuk menuju surga. Orang kalau punya ilmu itu makin tua makin menikmati hidupnya. Karena ilmu adalah teman, ilmu adalah pendamping, ilmu adalah kendaraan, ilmu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka jemaah rahmati Allah, nikmatilah ilmu pengetahuan ini. Salah satu yang diberikan kepada kita adalah kemampuan mendengar. Jadi orang yang kuat pendengarannya, cerdas otaknya. Orang yang kuat pendengarannya. Jadi oleh karena itu, instrumen yang pertama yang Allah ciptakan kepada kita, yang Allah fungsikan dalam hidup kita adalah instrumen telinga kita. Maka orang kalau lahir itu disunnahkan untuk diazankan, karena sudah bekerja. Ketika diazankan itu, maka sudah bekerja dia. Bekerja untuk mendengar apa yang kita sampaikan. Dan apabila dia meninggal, ketika hendak meninggal dia juga disunnahkan untuk mengajarkan, mentalqinkan dia juga fungsi telinga. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, dalam Al-Quran telinga ini biasanya diletakkan pada awalnya. Innas sam'a wal absar, sesungguhnya pendengaran itu. Jadi luar biasa penting alat mendengar ini agar kita mampu merangkum ilmu pengetahuan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam ilmu pengetahuan, dan Allah mengajarkan etika berilmu itu. Jadi jemaah rahmati Allah, saking banyaknya ilmu, tidaklah semua kita mengetahuinya. Maka ketika ilmu itu diujikan di depan para malaikat, wa'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Diujikan di depan malaikat, kata Allah, coba wahai malaikat sebutkan nama-nama ini. Maka etika malaikat mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak ada ilmu ya Allah kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi dasarnya kita tak punya ilmu itu kecuali apa yang Allah ajarkan. Jadi dengan ilmu pengetahuan, maka Allah hilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Jadi makanya Imam Malik mengatakan, ajarkanlah kepada anak-anakmu
satu kalimat yang penting. Kalimat itu adalah ana la adri. Saya tidak tahu. Dasarnya saya tidak tahu. Kecuali apa yang diajarkan kepada saya. Kecuali apa yang saya belajar. Karena begitu luas ilmu pengetahuan ini. Yang Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Bagaimana kita tafsirkan sedikit itu? Tafsir sedikit itu adalah laksana kita celupkan tangan kita ke dalam lautan. Kita angkat itu tangan, ilmu kita itulah air yang tersisa pada ujung jari kita. Yang luas itulah ilmu yang sebenarnya yang tak mungkin kita mampu untuk meraihnya. Jadi oleh karena itu orang berilmu itu selalu tawadhu. Orang berilmu itu selalu rendah hati. Karena inna fawqa dzi ilmin alimun. Di atas orang yang berilmu itu ada lagi yang lebih banyak ilmunya. Maka orang kapan tawadhu'nya? Tawadhu'nya ketika dia banyak ilmu. Semakin banyak ilmu kok semakin tak tahu ya. Semakin bertambah ilmu kok semakin tak tahu ya. Ternyata kalau kita buka lembaran ilmu pengetahuan itu Masya Allah memang luar biasa. Maka jemaah dirahmati Allah, tidak ada istilah berhenti orang mencari ilmu. Jadi jemaah dirahmati Allah, manhumani la yashbi'ani. Dua pencari yang tidak berhenti. Semua yang lain berhenti, tapi dua pencari yang tidak berhenti. Apa itu? Talibul ilmi wa talibul mali. Yang pertama pencari ilmu, yang kedua pencari harta. Jadi orang kalau cari harta tidak bilang saya sudah kaya, Pak. Tidak. Jadi orang yang mencari ilmu dan orang yang mencari harta tidak pernah berhenti. Orang mencari ilmu juga begitu. Semakin banyak ilmunya itu, semakin banyak belajarnya. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak bukunya. Nah, jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poinnya bahwa la ilma lana illa ma 'allamtana. Wahai Tuhan, ya Allah, kami tidak ada ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Illa ma 'allamtana. Jadi oleh karena itu menggapai ilmu harus belajar. Orang yang belajar satu ilmu pengetahuan, Allah ajarkan sesuatu yang dia tidak belajar. Kalau kita sudah belajar satu ilmu pengetahuan, Allah ajarkan sesuatu yang kamu tidak belajar. Artinya apa? Allah akan memberikan lebih dari apa yang kita cari. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung ayat ini Allah mengatakan, innaka antal alimul hakim. Engkau ya Tuhan, engkau ya Allah, zat yang maha memiliki ilmu dan zat yang maha memiliki hikmah. Jadi Allah gabungkan di penghujung ayat al-ilmu dan al-hikmah. Belum sempurna orang ada ilmu tanpa hikmah, dan tak mungkin ada hikmah tanpa ilmu. Jadi satu perkawinan yang luar biasa, ilmu dan hikmah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan orang mendapatkan hikmah? Ada ulama mengatakan hikmah itu diperoleh ketika orang mengamalkan ilmu. Kalau kita sudah mengamalkan ilmu kita akan peroleh hikmah. Nah, jadi makanya ilmu dengan amal ini adalah satu dengan lain saling membutuhkan. Maka dalam bahasa Arab disebut dengan al-jinas, ilmu dan amal. Ilmu itu kata-katanya, huruf-hurufnya ain, lam, mim. Amal itu ain, mim, lam. Sama hurufnya, hanya beda letaknya. Hurufnya sama, ain, lam, mim. Yang satunya ain, mim, lam. Sama hurufnya, tapi beda letaknya. Kalau di ilmu, lam duluan. Kalau di amal, mim duluan. Memang lam harus lebih dahulu sebelum mim. Artinya ilmu harus lebih tua daripada amal. Nah, mungkin orang beramal tanpa ilmu. Maka ilmun baru amalun. Kalau ilmu dengan amal sudah kita gabungkan berduanya, lahirlah satu istilah yang lain yang disebut dengan al-hikmah.
orang yang mengamalkan ilmunya, lama-lama dia akan memperoleh hikmah yang Allah berikan kepadanya. Jadi hikmah itu adalah kemampuan kita untuk konsisten mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Maka salah satu pertanyaan Allah Ta'ala kepada orang yang berilmu nanti, wa an ilmihi fima amila bi, ilmunya itu bagaimana dia mengamalkannya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi al-ilmu adalah al-atharu minal amal. Ilmu adalah bekas efek daripada amal yang kita kerjakan. Al-ilmu adalah poin yang pertama, al-amal adalah poin yang kedua. Ada mengatakan al-hikmatu, hikmah itu adalah kemampuan orang membaca yang tersirat di balik yang tersurat. Orang kalau sudah punya ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, Allah berikan pemahaman kepadanya, bukan hanya membaca yang tersurat, tapi dia bisa membaca di sesuatu yang tersirat. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran itu ada kalimah afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Tidakkah mereka bertadabbur akan Al-Quran? Apa makna tadabbur? Tadabbur membaca di balik yang tersurat. Ada yang nampak huruf-hurufnya, tapi apa makna di balik itu? Itu adalah kemampuan tadabbur. Dabbara yudabbiru, sesuatu yang di belakang huruf itu, di belakang kalimat itu ada makna yang tersirat di balik yang tersurat. Teman rahmati Allah, mungkin kita pernah lihat orang, kalau lihat foto, foto itu yang dia pandang, dia meneteskan air mata. Kalau kita lihat foto itu, kita bilang, foto aja kok menangis. Apa bedanya lihat kita dengan dia? Lihat kita dengan dia beda. Karena dia lihat bukan foto itu, tapi apa yang ada di balik foto itu. Dia teringat, inilah istrinya yang dulu, yang pernah menemaninya. Dulu bersama dialah dia bekerja, sampai kemudian dia bisa bangunkan rumah. Dulu bersama dialah bekerja, berusaha sehingga dia bisa beli mobil. Jadi foto yang biasa itu, tapi bagi dia tidaklah biasa. Kemampuan baca itu beda. Kalau kita yang lihat, foto saja kok nangis. Itulah kemampuan melihat sesuatu di balik yang tersurat, ada yang tersirat. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat yang tersirat itu jauh lebih besar, jauh lebih luas, jauh lebih bermakna. Jadi sangatlah miskin ilmu kita kalau hanya melihat sesuatu hanya yang tersurat saja. Tapi kemampuan membaca yang tersirat, itulah yang membuat kekayaan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Yang kemudian Allah mengatakan, apabila lautan-lautan ini dijadikan tinta untuk menulis kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sungguh lautan akan kering untuk menulis hikmah di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, sesuatu yang kita katakan samudra yang tiada bertepi. Semakin kita tulis, semakin dalam maknanya untuk kehidupan kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehlah kita umpamakan menulis dan membaca yang tersirat ini seperti orang yang berenang ke lautan. Di tengah siang yang sangat panas, orang pergi ke lautan ingin berenang. Waktu dia berenang, dia bilang, panas sekali ya. Tetapi kalau panas sekali itu artinya bahwa dia hanya bisa membaca yang tersurat saja. Air karena sedang ini panas sekali. Kemudian dia coba untuk menyelami. Waktu dia selam ke bawah, dingin. Ternyata ketika dia selami itu, dia merasa enak juga, dingin juga. Maka orang kalau sudah menyelam itu biasanya lama mandinya. Anak-anak kita itu kalau awal-awal mandi dia bilang enggak enak.
Tapi kalau lama-lama mandi, akhirnya tidak bangun-bangun dia. Menyelam. Tapi semakin dalam lagi kita menyelam itu rupanya bukan hanya dingin. Rupanya banyak pula mutiaranya. Luar biasa. Lalailah dia dengan menyelamnya, karena rupanya bukan hanya dinginnya, tapi banyaklah mutiara-mutiara yang luar biasa harganya. Orang-orang kalau sudah mendalami Al-Quran itu, jadi dia menikmatinya yang kenikmatan tiada pernah habis-habisnya. Semakin lama dia membacanya, semakin dia dalami, semakin rasa nikmatnya. Nikmat yang hanya bisa dirasakan oleh penikmat. Tidak bisa dia ungkapkan bagaimana kenikmatan itu. Jadi itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidaklah kita bertadabbur membaca ayat-ayat itu per huruf, per kata, per kalimat, justru akan semakin lama akan semakin terasa nikmatnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat mengatakan, innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau zat yang maha memiliki ilmu pengetahuan, dan ya Allah, Engkau zat yang memiliki hikmah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kesadaran kita akan ilmu pengetahuan itu mendorong kita untuk belajar lebih banyak, mendorong kita untuk mengatakan tidak ada batas untuk belajar itu. Belajar adalah satu kesempatan untuk memiliki nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam alaihi salam, wahai Adam, anbi'hum bi asma'ihim, sampaikanlah kepada mereka para malaikat nama-nama ini. Kita sudah belajar, punya ilmu pengetahuan, apalagi kita harus mengajar. Karena orang yang belajar mestilah mengajar. Dan mengajar itu adalah belajar yang terbaik. Khairut ta'allumi ta'alim. Belajar yang terbaik itu adalah mengajar. Jadi kapan kita memahami betul-betul ilmu pengetahuan itu? Ketika kita mengajar. Jadi oleh karena itu, begitulah Allah jadikan sunnatullah itu. Ilmu belajar. Tapi belajar itu baru mantap kalau sudah mengajar. Sehingga ilmu mengajar dan belajar sebagai sistem yang tak pernah terpisahkan. Makanya seorang yang alim itu, dia kenikmatannya mengajar. Orang yang punya ilmu kenikmatannya mengajar. Jadi kalau dia sudah sempat mengajar, seolah-olah dia sudah mendapatkan satu kenikmatan lain yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah mengatakan kepada Adam, wahai Adam, anbi'hum bi asma'ihim, sampaikanlah, ajarkanlah kepada mereka nama-nama ini. Ketika kita sampaikan, pengetahuan yang kita miliki rupanya bukan habis ilmu itu. Semakin kita ajarkan, semakin bertambah. Beda dengan harta. Harta secara harfiah kita beri berkurang, ilmu tidak. Semakin kita beri, semakin bertambah ilmu itu. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, falamma anbahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Tatkala Adam alaihi salam menyampaikan ilmunya, jadi ini Allah juga menguji kemampuan Adam alaihi salam. Artinya bahwa setelah kita belajar, nanti di penghujungnya ada tes, ada ujian, menguji kemampuan kita. Kemampuan kita untuk menguasai ilmu pengetahuan itu. Maka kemampuan Adam ini menjadi luar biasa. Allah mengatakan kepada para malaikat, qala alam aqul lakum, bukankah pernah aku katakan kepada kalian wahai malaikat, inni a'lamu, aku sesungguhnya lebih mengetahui ghaibas samawati, semua yang tidak nampak. Allah dahulukan kalimah ghaiba karena yang tidak nampak hakikatnya lebih banyak daripada yang nampak. Yang nampak banyak juga,
Yang nampak saja banyak, apalagi yang tidak nampak. Ada malaikat, ada jin, ada surga, ada neraka, dan banyak sekali yang tidak nampak, yang kita tidak mengetahui. Jadi jemaah rahmatullah, itulah maksudnya bahwa orang semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah tawadhu'nya. Kenapa? Karena dia menyadari bahkan ada ilmu yang, ada objek yang kita tidak sampai ke sana. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi mereka bertanya tentang objek ruh. Katakanlah, hai Muhammad, ruh itu urusan Allah. Kamu tidak bisa menjangkau ke sana. Walau dijelaskan tapi tak terjelaskan itu. Katakanlah saja itu urusan Allah. Dan tidaklah diberikan kepada kamu ilmu kecuali sedikit saja. Imamul Ghazali pernah menggambarkan, misalnya ruh. Kata beliau, ruh itu kalau kita umpamakan, dia seperti senter. Senter itu kalau kita nyalakan senter itu, di mana cahayanya? Kita tidak tahu di mana cahayanya. Ke senter menyebar cahayanya. Ruh dalam tubuh kita ini seperti senter yang tersinarkan dari bawah sampai ke atas. Di mana ruh itu? Allah yang lebih mengetahuinya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kemampuan kita, kelemahan kita. Ada hal-hal yang kita tidak bisa menjangkaunya, yang kita mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak ada ilmu kecuali yang telah kami ajarkan kepada kami. Jadi Allah mendahulukan kalimat a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Saya lebih mengetahui sesuatu yang gaib di langit dan di bumi. Wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan saya lebih tahu apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian tidak nampakkan. Jadi salah satu lautan samudra yang luas itu hati kita. Tidak ada orang yang tahu apa isi hati kita. Hanya pemilik hati itu dan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha mengetahui. Ketika kita ingin satu kebaikan, Allah sudah menulis kebaikan itu. Di mana kebaikan itu? Diawali ada niat dalam hati kita. Man hamma bihasanatin wa lam ya'mal biha kataballahu lahu hasanah. Orang yang pernah ingin satu kebaikan, dia belum mengamalkan kebaikan itu. Nanti malam ini insyaallah mau tahajud. Keinginannya sekarang. Allah sudah tulis kebaikan itu sebagai satu ibadah baginya, walaupun dia belum mengamalkan itu. Jadi luar biasa keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, marilah kita nikmati ilmu pengetahuan ini, nikmat yang tidak pernah habis-habisnya. Nikmat-nikmat yang lain mungkin habis, tapi nikmat ilmu tidak akan pernah habis-habisnya sejak kita hidup hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan, lalu dengan ilmu pengetahuan ini Allah berikan kemuliaan kepada Adam alaihissalam. Jadi orang kalau Allah berikan ilmu, Allah muliakan. Yang mulia apanya? Ilmu yang mulia. Karena ilmu itu pada orang, maka Allah muliakan orang itu karena ilmunya. Mana bukti Allah berikan kemuliaan? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Sujud ta'zim wa takrim, untuk kemuliaan. Setelah Allah ajarkan ilmu, maka Allah katakan sujudlah kepada Adam. Jadi jemaah rahmati Allah, ilmu itu mulia. Maka mulialah orang yang punya ilmu, dan mulialah orang yang mencari ilmu. Jadi jemaah rahmati Allah, sesaat apapun yang kita miliki, duduk kita mencari ilmu, malaikat akan hadir membuka sayapnya. Ridwan bima yatlub, senang karena apa yang mereka cari. Masalah kita bisa tidak bisa itu lain hal. Tetapi aktivitas kita mencari ilmu disenangi oleh malaikat. Bahkan bukan hanya itu, hatta al-hud,
bahkan ikan-ikan yang ada di dalam lautan, mereka akan mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah fulan bin fulan, karena dia sedang mencari ilmu, ya Allah. Senang. Ikan saja senang bagi orang yang mencari ilmu. Maka bab ilmu pengetahuan ini bab yang luar biasa. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah muliakan Nabi Adam alaihissalam ketika Allah mengadakan, wahai malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Sujudlah semua malaikat kecuali iblis. Dia enggan, wastakbara, dan merasa lebih hebat daripada Adam alaihissalam. Jadi jemaah dirahmati Allah, kemuliaan Nabi Adam alaihissalam salah satunya adalah kemuliaan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Maka oleh karena itu, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, fahadhi arba'u tashrifat, ada 4 kemuliaan yang melekat pada Nabi Adam alaihissalam. Ada 4 kemuliaan yang melekat kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, khalquhu biyadihil karimah, Allah ciptakan dengan tangannya, Allah langsung menciptakannya. Yang kedua, wa nafkhuhu min ruhihi, Allah tiupkan ke dalamnya ruh. Allah tiupkan ruh. Jasad tanpa ruh disebut dengan mayit. Ruh tanpa jasad apa disebut? Ruh. Kalau ada ruh saja enggak ada jasad, bagaimana itu? Maka ketika ruh bertemu dengan jasad, ruh dikawinkan dengan jasad, maka disebut dengan nafsun. Nafsun adalah gabungan integrasi ruh dengan jasad. Maka ketika Allah mengatakan tentang kematian, Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi Allah mengatakan setiap nafsun itu, nafsun tadi ruh dengan jasad, setiap nafsun itu pasti akan merasakan mati. Jadi apa maknanya? Ketika ruh meninggalkan jasad, maka bukan lagi nafsun. Jadi nafsun. Jadi setiap nafsun itu pasti merasakan kematian. Faman zuhziha 'anil nari, orang yang Allah lepaskan daripada api neraka, wa udkhila jannata, masuk dia ke dalam surga, faqad faza, itulah maknanya keberuntungan, itulah maknanya kesuksesan. Jadi sukses itu hakikatnya adalah orang yang sudah lewat jembatan Shiratal Mustaqim, dia masuk dalam surga. Itu makna sukses hakiki. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ini kecuali kenikmatan yang mempesona, kenikmatan yang memperdaya. Nikmat dunia ini kan nikmat terasa kalau belum kita miliki. Kalau sudah kita miliki, biasa saja. Kita melihat mobil ini kepingin juga ya. Tapi waktu kita beli 2-3 bulan masih kita senang kan begitu. Debu pun tak boleh kena. Tapi kalau sudah setahun, mabai kalau ini, itulah kenikmatan yang mempesona. Jadi kita memang baru menikmati kalau belum kita miliki. Tapi setelah kita miliki justru kita tidak bisa menikmatinya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kemuliaan yang kedua. Yang ketiga adalah wa amrul malaikati bis sujud. Yang ketiga adalah perintah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Kemuliaan yang keempat. Jadi perintah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Yang keempat adalah ta'limu al-asma' al-asya'. Kemuliaan yang keempat, Allah ajarkan kepadanya nama-nama berbagai macam, ajarkan bahasa dan sebagainya. Ini adalah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi hakikat ilmu itu kemuliaan, dan dengannya pula Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk sujud
kepada Adam alaihissalam. Maka jemaah rahmati Allah, nanti ketika hari kiamat ya disebutkan walihada qala Musa al-Kalim, Nabi Musa mengatakan pada hari kiamat kelak ya, mengatakan anta Adam, engkau Adam, abul bashar, ayahnya manusia. Engkau Adam, ayahnya manusia. Alladzi khalaqallahu biyadihi, yang Allah menciptakan langsung dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, Allah tiupkan ruhnya. Wa asjada laka malaikatah, Allah perintahkan malaikat sujud kepadanya, kepada engkau wahai Adam. Wa 'allamaka kulla syai, Allah ajarkan kepadamu segala sesuatu. Allah sebut, malaikat sebut di depan Nabi Adam kemuliaannya, kemuliaan ayah kita. Karena kemuliaan ayah itu menjadi kemuliaan bagi sang anak. Kalau ayah mulia, sebab ayah mulia itu anaknya pun ikut mulia. Jadi oleh karena itu, karena mulianya ayah kita, kita sebagai anak-anaknya juga ikut mulia karenanya. Maka Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam bil barri wal bahr, telah kami muliakan manusia yang di darat, di laut kami muliakan. Kenapa? Karena ayah kita adalah sosok yang Allah muliakan. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kemuliaan Adam alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini beberapa poin yang yang dapat kita bacakan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga memberikan motivasi kepada kita untuk mendalami ilmu pengetahuan sebagaimana Allah mengajarkan ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam, dan ilmu pengetahuan itu mengangkat derajat manusia menjadi hamba-hamba yang mulia. Bahkan malaikat pun sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Kepada Allah Jalla Jualah kita mohon diri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.